Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah mengenai temanya musibah. Musibah atau ujian yang datang dari Allah untuk hambanya, menguji keimanan dengan mendatangkan musibah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45 yang berbunyi, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang menjelaskan bahwa mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat sesungguhnya amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di ayat Al-Baqarah juga di ayat ke-153 menjelaskan sabar itu. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang berarti mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi musibah itu merupakan suatu ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Allah memberikan ujian berupa kesenangan dan kesusahan. Pada umumnya kita akan lebih sabar ketika Allah uji kita dengan hal yang menyenangkan. Tetapi kita akan sangat sulit untuk bersabar ketika Allah memberikan kita kesulitan, sebuah musibah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-155 sampai 157 yang berbunyi, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Jadi di situ dijelaskan bahwa Allah menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Dan Allah mengampuni dan memberi rahmat kepada orang yang sabar dan merupakan memberikan petunjuknya. Nah, ada beberapa hal yang kita harus lakukan ketika mendapat musibah. Yang pertama, kita harus percaya pada jaminan Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 286 yang berbunyi, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma ihtasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin." Jadi yang artinya itu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapatkan siksa dan dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, dalam arti halnya ini tak ada ujian yang tidak bisa dilalui karena Allah telah mengukur kemampuan setiap hambanya dan Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kadar kemampuannya hambanya. Jadi ketika kita dihadapkan ujian, hadapilah setiap ujian yang datang dengan sabar dan ikhlas. Sekalipun cobaan datang silih berganti seakan tak pernah habis dan tak akan pernah berhenti, karena sebesar apapun ujian atau masalah kita hadapi, kita masih punya Allah Maha Besar. Yang kedua, kita harus selalu baik sangka pada Allah
dan jangan sekalipun pernah ragu apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, sebenarnya kita mampu sabar ketika menghadapi musibah asalkan kita kuat dalam keimanannya. Ibaratkan pohon bambu menancap kuat di bumi, meskipun diterjang angin, merontokkan daun-daunnya, tetapi tidak merobohkan dan mencabut akarnya. Demikianlah pula seorang mukmin meskipun ditimpa musibah yang mengakibatkan kesedihan, tetapi musibah itu tidak bisa mengalahkannya ataupun menggoncangkan keimanan sedikit pun. Sebab keimanan kepada Allah merupakan pegangan dari menghadapi musibah. Dengan demikian, jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa musibah. Bagi orang mukmin yang bisa menjalani dan menghadapi musibah dengan sabar, maka ia diberikan petunjuk, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, bangsa Indonesia, dari penderitaan, musibah, dan bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.